Shalom adik-adik, ketemu lagi. Seneng. Kakak gantinya, bajunya ganti loh. Nggak ganti sih sebenarnya, cuma masih pakai baju yang sama. Asik lah tapi, tenang aja. Adik-adik ngomongin, hari ini temanya masih tentang kesabaran. Betul. Kesabaran, adik-adik di rumah masih pada sabar semua? Pastinya dong. Atau nggak sabar? Ya kita nggak tahu juga sih ya kok. Kakak sih sabar. Ya sabar. Sabar banget ini malah. Good. Sabar nggak kamu? Sabar. Sabar. Ya, adik-adik, apapun kondisinya tetap belajar untuk sabar. Betul. Apapun lagi ngerjain PR, lagi ngerjain tugas, apapun kondisinya, yang namanya sabar harus selalu diutamakan. Betul. Oke, yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau doa dulu, lipat tangan, tutup mata, dan Kak Christine yang akan pimpin kita dalam doa. Yuk kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah kami menjadi anak yang semangat untuk memuji nama Tuhan. Tuhan, jadikan kami juga anak yang taat dalam beribadah. Tuhan Yesus pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Oke, yuk adik-adik, lagu yang kita biasa pakai di FLC Kids, lagu produksi kita sendiri. Kita mau sama-sama nyanyikan. Saatku dapat tugas kerjain PR dari guruku. Tapi biasanya adik-adik suka susah gitu ya. Iya. Tapi bisa nggak? Pasti bisa kalau Bisa. sabar. Yes, harus sabar yang penting. Yuk, Betul. musik. Sama-sama, angkat suaranya. Saatku dapat tugas. Saatku dapat tugas kerjain PR-ku dari guruku. Saatku harus belajar untuk menggapai cita-citaku. Katakan, aku bisa. Aku bisa. Aku hebat. Semua karena Yesus. Aku bisa, aku hebat, semua karena Yesus. Sama-sama di awal ya, kita naikkan pujian. Saatku dapat tugas kerjain PR-ku dari guruku. Saatku harus belajar untuk menggapai cita-citaku. Aku bisa, aku hebat, semua karena Yesus. Aku bisa, aku hebat, semua karena Yesus. Kamu bisa, kamu bisa, kamu hebat, semua karena Yesus. Kita bisa, kita bisa, kita hebat, semua karena Yesus. Semua karena Yesus. Sekali lagi, semua karena Yesus. Semua karena Yesus. Oke. Wah, senang banget ya nyanyi lagu ini. Kakak kalau misalnya di rumah nih ya, lagi nyanyi lagu ini ya, perasaan yang semuanya tadi lagi capek, lesu banget ya. Terus begitu bilang, yes Tuhan, aku bisa, aku pasti hebat. Semua karena Tuhan. Tuhan Yesus. Yang tadinya lesu, lemes gitu, tiba-tiba jadi semangat tuh Kak. Betul Kak. Kakak gitu juga di rumah. Iya. Nyanyi nggak? Nyanyi. Tahu lagunya nggak? Tahu. Kan kita sering nyanyiin kok. Oh iya bener, kita semua sering nyanyiin lagu Berarti ini. nanti kalau misalnya adik-adik PR-nya banyak nggak boleh ngeluh lagi ya kok. Betul, kalau Nggak PR-nya boleh banyak. marah-marah. Bener, itu paling penting. Iya. Biasanya itu adik kalau misalnya di rumah sudah, aduh ma, PR-ku banyak banget ma. Siapa yang gitu biasanya? Ayo siapa? Aduh, rambut berantakan. Biasanya siapa yang gitu? Aku bukan. Aku juga enggak, karena aku nggak ada punya PR. Aku nggak ada PR. Oke adik-adik semua, yuk yang tadi berdiri silakan duduk kembali. Kita mau siapin hati, kita mau dengar firman Tuhan sama-sama. Untuk dengar firman Tuhan, siap kan? Siap dong. Oke yuk, mari kita sama-sama naikkan pujian.
Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi sama-sama naikkan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat Tuhan, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat Tuhan, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yuk adik-adik, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami masih belajar dengan tema yang sama untuk lebih sabar. Tuhan terus berkati kami supaya kami boleh terus bertumbuh dalam kasih Tuhan. Kami mengasihi Tuhan Yesus. Kami mengasihi orang tua kami, mengasihi teman-teman kami, mengasihi semua orang. Terpuji nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Tuhan terus pimpin kami supaya kami boleh dengar baik apa isi dari firman Tuhan. Kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik, hayo kakak mau ngapain? Jadi Kak Tessa mau ajak kalian untuk baca ayat hafalan di bulan Maret nih. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita di Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Berharaplah kepada Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Kita baca bareng-bareng sekali lagi ya. 1, 2, 3. Berharaplah kepada Tuhan dan teguhkanlah hatimu. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Adik-adik, tahu gak sih ayat hafalan tadi mengajarkan kita untuk menguatkan hati kita dan tetap terus berharap sama Tuhan, apapun keadaan kita, bahkan di saat kita harus menunggu. Jika kita tidak sabar untuk menunggu, itu bisa merugikan kamu loh. Nah, kakak juga mau ajak kalian untuk join di small group agar kita sama-sama belajar arti kesabaran. Nah, sekarang saatnya mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom FLC Kids, ketemu lagi sama Kakak Hani nih. Di minggu ketiga kita masih mau belajar tentang kesabaran. Siapa yang dari minggu pertama, minggu kedua sudah belajar tentang sabar? Udah coba belajar sabar di rumah, di mana lagi ya? Di sekolah, kita nggak sekolah ya? Atau di rumah
tante, rumah om tentang sabar. Siapa yang belum belajar tentang sabar? Kayaknya kakak lihat masih ada yang belum sabar ya. Tapi kakak yakin dan percaya semua adik-adik FLC Kids bisa belajar dan mau belajar untuk sabar. Di minggu ketiga ini kita mau belajar tentang ketidaksabaran Esau. Siapa yang tahu Esau? Siapa yang tahu Yakub? Semua anak-anak FLC Kids tahu Esau dan Yakub. Hari ini kita buka kitab kita di Kejadian 25 ayat 24 sampai 34. Tapi sebelumnya kita mau nonton video yang ini dulu ya. Yuk coba telinganya dibuka, mulutnya dikunci, simpen ya kuncinya ya. Kita mau dengerin video ini dulu ya. Kita mau nonton deh. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Gimana videonya adik-adik? Kita sudah nonton. Apa sih pembelajaran yang dapat kita ambil dari Esau dan Yakub? Masih belum tahu ya? Yuk hari ini kita mau belajar ya tentang pembahasan Esau dan Yakub. Setelah pulang berburu, Esau sangat lelah, sangat capek. Terus dia kelaparan, lapar
lapar banget. Tapi saat sampai rumah, dia mencium. Wah, ada wangi masakan yang enak banget. Kira-kira siapa ya yang masak? Akhirnya dia lihat, wah, Yakub, kamu lagi masak ya? Masak apa ya kira-kira? Ternyata Yakub lagi masak sup kacang merah. Karena Esau sudah lapar, sudah capek berburu, dia akhirnya bilang Yakub, Yakub, aku mau dong sup kacang merah itu, boleh bagi aku gak? Karena Yakub tahu Esau sudah lapar, dia bilang gini, boleh, aku akan kasih kamu sup kacang merah. Tapi ada satu syaratnya loh. Apa ya kira-kira syaratnya? Syaratnya itu Esau harus memberikan hak kesulungannya buat Yakub. Wah, hak kesulungan? Adik-adik tahu hak kesulungan itu apa? Hak kesulungan itu adalah hak untuk memimpin keluarga untuk anak yang paling tertua ketika ayahnya sudah meninggal. Jadi itu adalah hak yang terbaik buat anak sulung, buat anak yang paling tua. Kira-kira Esau mau gak ya kasih? Kan itu hak yang paling baik, hak dan kepercayaan buat anak yang paling tua. Tapi adik-adik tahu gak? Karena dia sudah lapar, sudah gak sabar buat nunggu makanan, akhirnya dia bilang, oke, aku akan kasih hak kesulungan aku, tapi kamu kasih aku sup kacang merah ya. Akhirnya mereka berjanji untuk menukar sup kacang merah dengan hak kesulungan Esau. Nah adik-adik, menurut adik-adik, kalau kita sabar, bakal jadi baik gak? Pastinya jadi baik dong. Kayak Esau, coba Esau sabar. Dia sabar untuk nunggu, dia masak dulu, dia bikin makanan dulu, hak kesulungan dia nggak akan hilang. Tapi karena dia nggak sabar, udahlah aku malas masak, udahlah aku capek, aku lagi lelah, aku minta sama Yakub aja makanan. Tapi mereka akhirnya menukar hak kesulungan. Jadi adik-adik harus ingat, jika kita tidak sabar menunggu, itu akan merugikan kita sendiri. Itu akan merugikan diri kita. Nah, gimana ya Kak buat cara kita biar sabar? Buat kita bisa sabar nantinya? Cuman satu caranya adik-adik. Kita harus berdoa, meminta Tuhan untuk menolong agar kita memiliki kesabaran untuk menunggu. Adik-adik harus ingat, Tuhan sudah pernah berjanji kalau Dia akan memberkati semua orang seperti Abraham. Dia menunggu Ishak sangat lama, tapi Tuhan tetap menepati janjinya. Terus yang kedua, Ishak berdoa biar Ribka bisa mengandung dan punya anak. Akhirnya Tuhan jawab gak? Jawab, Dia melahirkan Esau dan Yakub. Nah adik-adik, kalau kita sabar menunggu, kalau kita mau menunggu, pasti hasilnya akan baik. Coba kakak mau kasih contoh nih. Kalau kalian gak sabar menunggu, kalian akan mendapatkan pertemanan kalian akan jadi rusak. Contohnya apa? Misalnya kalian lagi di rumah nih, terus mama sama papa bilang, kamu main bareng sama dede ya, kamu main bareng sama kakak ya. Nah, karena mainannya cuma satu, kalian harus berbagi mainan nih adik-adik. Harus pinjem-pinjeman. Kamu nanti dede 5 menit, kakak 5 menit. Atau dede dulu deh yang main, baru kakak. Tapi karena kalian gak mau ganti-gantian, karena kalian malas nunggu mereka untuk main, kalian main sendiri. Kalian maunya, udah aku aja lah yang main, dia nanti aja lah, sampai kalian bosan. Akhirnya kakak atau dedek kalian mau gak mainan lagi nanti? Gak mau. Mereka gak mau temenan lagi. Kayak dulu di sekolah nih. Kalau misalnya kita masih sekolah dan nanti sekolah lagi, masuk sekolah, kalau misalnya guru bilang, yuk
kita sekarang udah waktunya bebas, kita mau bermain dulu ya. Mainnya sama teman-teman. Tapi karena kalian nggak mau lah main sama dia lama, mainannya dipegang dia mulu, aku mau main sendiri aja. Nanti teman-teman gak mau ada yang main loh sama kalian, karena kalian gak mau menunggu. Yang kedua, kalau kalian lagi di rumah, abis makan, Mama janji nanti abis makan kita makan es krim ya. Mama janji nanti kalau kalian makan lahap, kita makan cemilan yang ada di kulkas ya. Tapi karena kalian gak mau nunggu, gak mau nungguin mama selesai makan, gak mau nungguin mama selesai beres-beresin piring, kalian diem-diem ke kulkas. Wah, mama lihat gak ya? Buka kulkas pelan-pelan. Akhirnya makan sendiri di pojokan. Mama lagi ngapain ya? Dia lihat aku gak ya buka kulkas? Aku mau makan es krim dulu. Diem-diem ah. Lah, nanti mama sama papa udah gak percaya lagi sama kalian. Jadinya kita harus ingat kalau kita nggak sabar menunggu, itu akan merugikan diri kita sendiri. Coba bayangin ya adik-adik. Kalau kita sabar menunggu, kita mau nunggu, kita mau sabar, pertemanan kita yang tadinya kita nggak mau ditemenin, jadi mau ditemenin nggak? Pasti mau, karena kita adil, mau main bareng-bareng, mau ganti-gantian. Jadinya semua orang mau main sama kita. Terus mama papa jadi percaya gak? Jadi percaya kalau dibilang nanti ya, tunggu selesai mama beresin piring dulu baru kita makan. Kita nunggu. Kita nonton TV dulu, kita lihat-lihat HP dulu, kita main sama dede dulu, kita main sama kakak dulu sampai mama selesai beresin piring, baru kita makan es krim. Berarti kita anaknya hebat, sabar untuk menunggu. Mama sama papa jadi percaya sama kita. Adik-adik, kalau kalian mau menjadi anak yang sabar, mau menjadi anak yang sabar menunggu, tidak egois, kalian harus selalu berdoa, minta sama Tuhan. Kalau misalnya sudah berdoa, tapi kok rasanya belum bisa sabar ya? Adik-adik bisa cerita nih sama mama papa, bisa cerita sama teman-teman yang adik percaya, atau sama kakak-kakak small group kalian masing-masing. Kakak, aku mau cerita, aku udah berdoa sama Tuhan, tapi kok belum bisa sabar ya? Kak, gimana caranya ya? Nah, adik-adik bisa lakukan itu, biar kita menjadi anak yang sabar. Yuk, sekarang siapa yang menjadi anak yang baik, anak yang taat, mau sabar menunggu, mau menjadi anak yang paling baik? Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah belajar, kami belajar untuk sabar menunggu. Tuhan pimpin kami mau terus belajar, kami mau terus mencoba untuk bersabar. Tuhan, Engkau berkati setiap perilaku kami, Engkau pimpin setiap perilaku kami yang akan kami lakukan. Biarlah kami bisa menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran kepada orang tua dan Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Engkau berkati gereja kami, Engkau berkati kami, Engkau berkati kakak sekolah minggu yang sudah melayani. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi anak yang baik, anak yang taat, dan anak yang sabar menunggu. Engkau berkati, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday and God bless you. Bagaimana ibadahnya hari ini? Luar biasa. Firmannya diberkati.
diberkati ya pastinya. Dan hari ini kakak senang banget karena adik-adik pada antusias. Dan apalagi hari ini kita ada small group buat kelas jam dan G-Squad. So pastiin kamu datang ya, karena kita ada yang istimewa dan ada kejutan buat kamu. So harus banget nih datang, oke, biar gak ketinggalan. Dan kita juga ngajak adik-adik buat siapin beberapa lembar kertas dan juga alat tulis. Ingat, alat tulisnya ada apa aja? Pulpen, pensil, wah masih banyak ya. Jangan lupa ya disiapin ya. Dan kita ketemu di small group ya adik-adik. So happy Sunday and see you in my group. Dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Yesus, kamu bisa, kamu bisa, kamu hebat. Semua karena Yesus. Kita bisa, kita bisa, kita hebat. Semua karena Yesus, semua karena